apakah Reza Nangin itu orang karo atau bukan? Nah. Aku ini, ya kan, masa kalau misalnya kau tengok lah, Bok. Ini kan kalau misalnya lagi logat-logat kayak begini, masa iya bukan sih? Ya kan itulah. Pasti orang perangin angin kau kan? Kalau karo. Kalau perangin angin. Kalau nangin, Manado. Gue mesti akuin sih. Maksudnya dengan adanya lu gitu ya. Terus habis itu gue ngelihat lo berinteraksi dengan mereka ketawa, setiap kali lo ngomong mereka ketawa, lo ngomong mereka ketawa, di situ gue tahu, Bang. Apa tuh? Kalau lo lagi ngomongin gue, ya kan? Dan lu nggak ngerti kan bahasa karo ya? Dari situ ada Mama Karo. Setelah itu orang bertanya-tanya lagi, betul kan Reza Nangin itu memang orang karo? Padahal cuma dibikin-bikinnya. Nah, ini kan kita kan adalah saat ini sudah tidak berstatus cameo lagi. Ini harus kita kasih tahu ini orang-orang ini. Iya, soalnya masih banyak. Bang, wih, kita udah lulus. Kita udah lulus dari kampus cameo. Betul, dari kampus cameo kita Iya. udah lulus. Bang, aku suka banget lo dulu yang tebak-tebakan tuh, Bang. Dia bilang kayak gitu. Benar. Bikin lagi dong, Bang. Bikin di mana, anjay? dipikir gampang ya. Iya. Memang tebak-tebakan itu sih lucu, apalagi yang barengan sama Uus. Iya, itu pecah banget. Tapi ya udah gitu. Iya. Udah aja selesai karena susah ya bikin itu. Iya, tebak-tebakan receh tuh kayak sekarang kita udah bikin berapa ratus tebakan gitu. Jadi kayak gue udah nggak tahu lagi. Yang paling pedih itu menurut gue waktu komen-komen orang, "Bang, aku nonton videonya Abang waktu masih SD." gitu. Itu sedih tuh. Oh iya 2012 Terus gue ngeliat dia udah kumisan, jenggotan gitu. Berarti udah lama banget ya. Iya, gue juga kayak gitu, Bang. Aku nonton waktu SD, dia udah kumisan jenggotan. Wih, anak abah lu. Gue berpikir kayaknya memang periode cameo ya udah gitu. Maksud gue dari 2012 kan kita ya, Bob. 2012 sampai 2021 sampai 2020-an akhir lah. Kayaknya udah 8 tahun cukup lah gitu. Nah, tapi cameo masih ada, maksud lu udah cukup, berarti nggak usah ada cameo. Kan cameo masih ada. Ya, tolong jangan penggiringan pepanah ya. Jangan dong. Jangan digiring dong nih. Berarti lu selesai 2020 ya waktu itu sama 2020 akhir lah. yang denger-denger katanya surat tanda tangan juga gitu kan. Gimana dulu? Iya kan memang udah selesai karena kan kita semua kan tadinya kan punya kepemilikan kan bareng sama Yosi dan Andri juga. Habis itu kan udah karena memang udah di delusi ya kita mesti tanda tangan. Asik. Berarti ada dapat bagian dong dari penjualan itu kalau misalkan ada tanda tangannya kayak gitu. Kepemilikan. Jangan mancing dong. Jangan mancing. Saya tidak mau ke arah ke sana. Saya tidak mau jawab. Ya. Emang lu nggak dapet tuh? Kayak nggak bareng aja diminta tanda tangan. Baklau live after cameo. Iya kan? Nah, Pandemi ya. the live after cameo pandemi itu pas banget lo semua lo, Cak. Cameo selesai, pandemi. Kalau gue sih lumayan terpuruk tuh dulu tuh. Gitu ya. Kalau gue lumayan terpuruk. Kalau gua sama. Nggak beda jauh. Tapi kan emang zaman dulu, maksudnya di tahun itu kayaknya emang parah deh, kita tuh parah banget. Karena dunia industri kreatif kan yang paling kena lah imbasnya. Habis itu karena kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, ketemuan aja nggak bisa, apalagi bikin event. Iya, kayak Reza Nangin. Gua bacain kerjaan lu dulu nih, biar orang pajak tahu. Kan dulu. Iya dulu. Stripping, gosip tuh stripping kan? Gosip itu ya programnya stripping, tapi kan ada beberapa host, ada 3 host. Ya. Kadang seminggu tuh ya 3 kali. Gitu. Iya. Gitu. Film masih ada lu Yang dulu. stripping kan sketsaan tuh stripping. Sketsaan. Sekarang stripping terus series kan sitcom. Series, sitcom. Ya lumayan 2016 sampai 2019 2020 gitu ya, sampai sebelum pandemi lumayan lah, setiap hari syuting. Iya, ada. Film Film. juga lu masih ada kan waktu terakhir itu kan? Ya masih Masih ada kan? 2020 tuh teman kondangan masih. Lalu
Abis itu udah masuk 2020 persis sebelum pandemi. Jadi semua itu berhenti di Februari, saya ingat. Februari 2020 tuh berhenti tuh kontrak. Nggak ada yang lanjut. Kemana lu setelah itu? Di situ lagi tanda tangan selesai kontrak nih, udah ya selesai. Ini nggak ada lagi nih. Beda hari. Bisa kali ini gue tanda tangan yang lain udah nggak ada yang nawarin lagi. Jadi setelah itu lu kerjaan, lu beralih ke Habis atau itu, masih tetap menunggu callingan atau ada kayaknya lu mau beralih ke wah lumayan buntu tuh, pandemi tuh lumayan buntu. Apa yang gue kerjain ya? Palingan ada beberapa Instagram, permintaan di Instagram, posting apa segala macam. Itu masih, terus habis itu kayaknya udah deh, gue nggak ngapain lagi. Itu udah. Gue berusaha untuk akhirnya gue memilih untuk ngejalanin pekerjaan yang di luar dari kebiasaan gue. Gitu. Kan kalau misalnya yang kemarin kan awal-awal kan gue biasanya itu kan di depan kamera, jadi talent segala macam. Gue pikir kan kalau misalnya jadi talent terus mau sampai kapan sih gitu. Kan jadi aktor terus mau sampai kapan? Karena gue umurnya ya udah gue pengen kerja, pengen melakukan sesuatu, membangun sesuatu yang nggak mengharuskan gue jadi talent gitu. Jadi gue jualan asbak kontol. yang kalau lu naruh albumnya gini ada gini Dan yang belum disunat gitu, jadi mindahinnya masih begini nih karena belum coba ada kupluknya, ada kupluknya. Sorry kok gini makanya Jadi nah mindahin ini juga nggak diedit sama nggak disensor gitu aja. Waduh bahaya ya podcast ini ya. Ya maksudnya gue ngelakuin kerjaan. Apa yang jadi lu berpindah masih di dunia entertainment, masih di dunia kreatif production, lah, masih di dunia kreatif. Tapi lu di belakang layar. Tapi gitu. di belakang ya, produksi misalkan apa kayak gitu ya. Ya banyak lah. Cuman memang karena apa ya, pengetahuan gue kan biasanya karena di depan layar gitu ya. Jadi waktu ya kaget lah waktu gue mengerjakan pekerjaan yang di luar dari biasanya gue kerjakan, kaget, pengetahuan gue nol. Gue pikir gue tahu. Karena kan lu udah biasa syuting, oh tahu nih kalau belakang layar kerjaannya gini. Mungkin lu udah bisa ngebaca kayak gitu kan. Ya. Lu pikir lu tahu. Pikir gue tahu. Tapi ternyata tidak dong. Enggak, justru malah jadinya ada pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan kreatif juga yang karena gue nggak mengerti, pengetahuan gue masih nol, jadinya akhirnya membawa gue ke dalam satu masalah yang mau nggak mau gitu ya, gue harus selesaikan, suka nggak suka mau nggak mau gue harus selesaikan ya. Bukannya lu malah jadi menambah range kerjaan dan memperkuat lu karena lu akhirnya bisa di belakang layar ya. Banyak cah yang sukses dari talent terus akhirnya produksi di belakang layar dan akhirnya dia punya banyak production yang kayak gitu kan. Nah banyak itu lu pasti ke situ dong, makin bagus dong. Gimana kan makin bagus dong mimpinya. Wah kalau misalnya untuk orang lain iya. Lu malah jeblok di situ. Jeblok gua habis di situ. Ya itu mungkin juga karena ketidakmengertian gua kali ya, Bob. Maksudnya gua juga tahu bahwa ada salahnya gua juga gitu. Karena ketidakmengertian gua, kebodohan gua, ketidaktahuan gua. Enggak, closing lewat. Yang aja terus. Nah, karena kebodohan gua, ketidaktahuan gua, ketidakjelian gua. Akhirnya justru malah membuat ya itu mau nggak mau gue akhirnya mesti menyelesaikan masalahnya. Itu yang mengakibatkan itu 180 derajat tuh. 180 derajat gimana? Maksudnya lu Ya tadinya hilang kesempatan, hilang apa atau secara ekonomi dan segala macam berubah drastis. Karena yang tadinya gue program lancar gitu ya. Dari program itu gue bisa sampai bantu, bukan istilahnya bukan cuma punya
bisa bantu adik gua, bisa bantu banyak lah gitu. Dari situ sampai akhirnya benar-benar habis. Rumah pun juga ya mesti dijual. Gara-gara lu pelajaran lu ke belakang layar itu. Bisa dibilang gitu. Maksudnya rumah gimana? Itu kan gua tahu rumah lu yang di Bintaro. Itu akhirnya gue mesti let go, gue mesti lepas. Karena kan itu cuma lu itu. Lumayan lah gue waktu itu jual 2, berapa gitu. 2, sekian lah gitu. 2, terus habis itu tapi kan masih ada ya setelah laku kan masih ada utang pokok yang mesti dibayar kan. Karena kan masih cicil tapi udah tinggal sebentar. Habis itu ya sisanya ke sana. Ya sisanya mesti mau karena jadi lu jual for nothing gitu untuk itu. Iya dong, nggak ada ke lu dong. Enggak dong. Ada dong. Maksudnya gitu. Enggak for nothing. Karena enggak semuanya ke sana. Semuanya ada bayar pajak juga, ada bayar pajak. Ada buat pajak juga, Bu. Kan pajak jual juga ada. Serius. Jadi lu udah nggak ada tempat hidup lagi di Jakarta. Akhirnya gue memutuskan untuk gue sama istri gue kayaknya kita pindah aja di Bali. Tapi teman-teman kita ini kan kita coba breakdown kayak teman-teman kita yang dulu gua di Bali tuh banyak kesempatan, banyak. Lalu berpikir apa jadi event? Ya, salah satunya adalah bikin event. Kalau misalnya di Bali kan karena kan event lumayan banyak dan seru lah bikin event di Bali apa segala macam. Ya udah gue diajak temen juga gitu. Ya udah. Jadilah lu bikin event di sana, lu bikin proposal kayak gitu, jalan ada investor yang kayak gitu kan. Tapi eventnya sukses dong. Eventnya jalan lancar. Duit datang dong. Duitnya datang. Tapi bukan ke gua. Karena rugi banyak. Investornya cabut. Jadi mau nggak mau lagi, gua harus menghadapi. Jadi karena investor cabut, mesti ada yang nalangin dong nih si produksi ini. Siapa yang nalangin? Yang cari dana talangan. Lu juga yang tanggung jawab tuh. Nah, dana talangannya dapet. Minjem kan nih, minjem dong nih duit ini. Dapat, bayar, event jalan lancar, kru kebayar, macam artis semua gitu. Nah ini kesini siapa yang bayar? Itu pertanyaan gue tuh. Iya. Nah itu bagus itu. Siapa yang bayar? Bagus kamu pertanyaannya. Gimana lu? Tuh? Hah? Lu? Masa sih? Ya mau nggak mau juga gue harus bertanggung jawab begitu. Enggak. Gini ya bodoh ya. Gue jelasin dulu deh ya. Di Jakarta. Tolong lah kalau misalnya manggil gue jangan terlalu manis gitu. Apa? Tolong. Nah gitu dong. Lu kan untuk mencari suatu peluang yang baru. Betul. Di Bali karena telah terjadi sesuatu di Jakarta. Betul. Iya kan? Lu hope for something new di Bali, di mana itu membuat kejadian juga yang sama kayak di Jakarta. Mungkin bisa dibilang gitu. Terima kasih udah ngingetin gue lagi. Ya. Anjing. Terima kasih. Ya. Tapi ya dua beban itu lu pegang jadinya. Enggak. Karena nggak bisa dipegang. Nggak ada. Mau pegang apa nih? Hah? Siapa yang mau dipegang? Nggak ada. Gue sangat bersyukur karena istri gue dia bisa menerima resiko dari keputusan tolol yang gue ya itu yang gue sangat bersyukur karena kalau enggak sih gila gue mungkin kalau misalnya nggak ada keluarga gitu gue udah selesai kali kayak gitu nggak bisa gue nanggung sendiri kelar apapun itu ya. Karena ya lah kayaknya banyak cara gitu untuk menyelesaikan hidup tuh kayaknya banyak karena kayak gimana ya berat banget gue di poin dimana sekarang pun juga akhirnya setelah dari Bali ketidakberhasilan gue jual asbak kontrak itu juga gue coba
dari sana akhirnya gue mesti balik lagi ke sini dan apa di sini tuh mungkin bisa dibilang gue bukan mulai, ya puji Tuhannya gue bukan mulai dari nol lah. Oh, itu aja lo nggak mulai dari nol ya di sini ya. Udah ada sesuatu yang udah pernah lo bangun gitu ya. Hah? Enggak dong. Gue mulai dari minus. Bukan dari nol. Kalau dari nol mah enak, Bob. Ya dari nol udah pasti naik dong. Masih ada tanahnya ya. Iya, ada groundnya, ada. Dari minus. Dari basement dia susah napas. Dari minus gitu. Tapi ya secara spirit gue tahu bahwa this shall pass. This to shall pass ya. This to shall pass. Tapi ya walaupun nggak tahu apa, tapi ya pastilah. Tapi sebagai cowok kan kejadian kayak gini pasti berat. Iya kan. Ada nggak hal-hal yang lu lakukan sendiri karena sebagai cowok pasti lu merasa harus punya jalan keluar. Kayak lu bilang tadi kalau lu hidup sendiri, ya lu sempat kepikiran untuk mengakhiri diri sendiri kalau misalkan lu sendiri. Sering gue kepikiran untuk karena itu dia Bu yang membuat gue nggak tahu ya maksudnya orang lain bagaimana, laki-laki kepala keluarga yang lain bagaimana. Yang membuat gue frustasi adalah pada saat gue nggak bisa melihat apa-apa di depan sana. Berapa? Kalau misalnya gue memasuki area baru, zona baru, tapi gue tahu misalnya deh di parkiran basement, tapi gue tahu tuh, oh itu pintu keluarnya, gue mau keluar nih. Iya. Oh itu tulisan keluarnya di sana. Aman kok. Ya tinggal terus aja, ntar ini belok kanan, paling diputar dikit, oke, tapi tanda panahnya ada. Ini nggak ada. Gue nggak bisa melihat apa-apa. Dan lu bawa bagasi keluarga di belakang. Stres. Kalau misalnya gue sendiri ya gue nggak usah keluar sekalian di sini aja mati di sini. Yang membuat gue frustasi itu adalah itu, yang membuat gue depresi adalah itu. Gue nggak tahu way outnya seperti apa, gue nggak tahu. Gue nggak tahu jalan mana yang di depan itu gue mesti belok kanan atau gue belok kiri. Gue nggak tahu. Gue berdoa. Hampir setiap hari gue berdoa menangis. Cuman ya memang ada masanya mungkin gitu ya. Ini masanya di mana memang silent aja gitu. Untuk gue belajar benar-benar pure, belajar melangkah aja. Gue juga pun nggak ngerti. Gue pun tapi ya gue sekarang lagi di titik dimana yaudah gue jalan aja. Mungkin ya benar-benar ini kali ya. Season iman gue gitu. Iman gue lagi diuji mungkin. Ya udah aku jalan-jalan. Tapi sering kok. Yang membuat gue nggak melakukan itu adalah cuma karena gue punya keluarga. Tapi untungnya Cita adalah istri yang bisa lu ajak untuk sharing permasalahan dengan kita. Ya. Tapi anak-anak kan mungkin nggak ngerti. Ya anak-anak Ada kan nggak tahu. karena kan mungkin dulu kan di dalam kehidupan dia anak-anak masih kecil ketika lu taruh, maksudnya semuanya masih bisa terakomodir dan terfasilitasi dengan baik gitu. Terus dengan keadaannya sekarang, gimana lu menghandle itu dari anak-anak gitu sebagai bapak? Karena kan lu nggak bisa cerita keadaan anak-anak dong gitu. Mungkin gue pun juga sampai sekarang gue nggak cerita segamblang gitu apa yang terjadi dengan kita. Tapi mungkin ini juga jadi momen dimana ya Dimi sih khususnya yang si Dimi yang pertama ini kan dia kan udah cukup ngerasa kan dia adaptasi banyak adaptasi gitu terhadap keadaan ekonomi kita. Dan gue sih ngelihat dia dengan tetap bisa it's okay gitu. Walaupun ada momen di mana waktu kita mesti cabut ini karena banyak
banyak teman-temannya juga di sana gitu ya, yang udah pada dekat, akhirnya dia nangis juga, tapi dia bisa adaptasi dengan keadaan, dia bisa handle perasaannya. Gue minta maaf waktu jalan dari Bali ke Jakarta, dia nangis, gue bilang apa kita mesti sekarang memang momennya dimana kita mesti pindah ke Jakarta untuk supaya papa bisa cari peluang pekerjaan. Habis itu baru ntar kita obrolin nih kita mau bagaimana. Dia bisa mengerti. Nah makanya gue hal-hal itu yang membuat gue nggak bisa menyerah. Waktu gue berpikir gue pengen mengakhiri hidup gue gitu, yang besar, yang sangat besar menggauli pikiran gue adalah gue mau, pertama gue nggak bisa ninggalin istri gue, terus kedua gue mau ngajarin apa ke anak gue dengan gue menyerah sama ini. Mau yang ngajarin apa? Seumur umur hidupnya dia, yang gue bayangin adalah yang ada adalah seumur hidupnya dia nggak akan dia susah banget pasti untuk survive, karena dia nggak bisa ngelihat role model, nggak bisa ngelihat itu dengan mata kepala sendiri bahwa hidup susah tapi kita bisa kok menjalani, kita bisa kok melewati. Dia nggak ada contohnya, karena gue pun menyerah. Itu sih gila, wah breakdown habis. Itu yang gue nggak mau, maksudnya gue pengen ngajarin apa sih, walaupun gue udah nggak punya apa-apa gitu, tapi apa yang gue mau ajarin ke anak-anak gue. Kalau misalnya gue dengan sangat egois bilang udah deh gue selesai aja, itu akan jadi pelajaran, oh gini caranya menyelesaikan masalah, bukan way out dari masalah. Itu sih ya. Berarti lu menjaga hidup lu sekarang ini semata-mata untuk gimana menjadi contoh yang baik buat anak. Gue nggak pengen ngebuktiin sama siapa-siapa, karena gue juga nggak perlu ngebuktiin sama siapa. Iya. Tapi gue pengen ngebuktiin paling enggak sama anak gue bahwa hidup itu nggak gampang, tapi bisa untuk kita jalanin dan lewat. Masalah-masalah itu bisa terlewati karena kita punya Tuhan yang hebat. Tapi kalau misalnya gue selesai di tengah jalan, gue nggak bisa ngomong itu, gue nggak bisa memberikan contoh itu. Itu doang sih gue sekarang ya itu aja yang pengen gue jalanin. Di luar sekarang kan lu datang Taret Elolet. Sekarang kan lu datang ke Jakarta dan belum tentu ada callingan kan kayak gitu kan Ya. Lu start untuk kasih tahu orang-orang bahwa gua hadir lagi di Jakarta kayak gitu kan. Tapi keluarga harus tetap hidup, lu harus tetap punya penghasilan. Apa yang lu lakukan untuk mendapatkan penghasilan untuk Di keluarga? titik ini sih gue ngerjain semuanya, apapun yang bisa gue kerjain gue kerjain. Gue kerjain, nggak ada yang bisa menghentikan gue untuk kayaknya gue nggak bisa deh ngerjain itu, nggak, gue bisa pasti gue bisa kerjain gitu. Apapun gitu. Tapi kan lu kan Ya seorang artis yang iya kan semua orang akan tahu. Mungkin gue juga dari dulu berpikir bahwa gue bukan artis kali ya, karena gue nggak pernah berpikir bahwa gue adalah itu gitu. Maksud gue selalu Bro. Oke. Kita dari gua aja Pak. Tapi kan orang kan dari luar kan lihat lu artis gitu. ya, gue gimana ya, gue mungkin dari dulu pun juga kan gue nggak berpikir bahwa gue adalah artis itu cuma salah satu pekerjaan aja. So, itu kan pekerjaannya sebagai aktor apa segala macam.
sebelum gue sebagai aktor pun juga kan gue jualan parfum KW, gue nganter parcel gitu. Maksud gue, Pada tahu dong parfum yang lu jual tuh KW. ya karena kan dari awal gue udah ngasih tau parfum KW ya gitu. Yuk, dari zaman dulu kan memang udah ngerjain itu. Jadi Lu kembali ke titik itu lagi setelah lu menjadi bintang utama di dalam sebuah film. nah itu dia. Buat gue itu cuma pekerjaan. Oke. Mental lo ada di situ gitu. Iya, ini cuma pekerjaan doang. Nggak membuat gue spesial. Enggak, beneran deh. Sebagai aktor pemeran utama, stripping apa segala macam. Ini cuma pekerjaan. Gitu. Bayarannya memang bagus. Tapi ini cuma pekerjaan. Nah, Oke. gue sekarang di titik di mana ada pekerjaan apa dan dibayar 500.000, 300.000, gue sikat. Gue di titik di mana apa yang bisa gue kerjain, bisa. Dan gue waktu Dan itu pun tidak tiap hari ya, cuma satu kali project 300.000 udah. ya udah Kalau tiap hari kan 9 juta tuh jatuhnya tuh gitu sebulan. ya Itu pun nggak ada tiap hari gitu. enggak ada. Jadi buat gue gue cuman berpikir gini, ini memang banyak hal lah. Di satu sisi gue berpikir bahwa ini ya udah memang ini adalah seasonnya kali untuk gue belajar. Kenapa gue mesti belajar ini? Karena kebodohan yang gue ambil gitu. Keputusan tolol yang gue ambil, yang akhirnya yang memang Tuhan izinkan untuk gue akhirnya masuk ke dalam satu season ini. Di season dimana gue lagi bukan season lagi jalan gitu ya, ngakak kali atau bener-bener wah gila gue belum pernah jadi season ini sebelumnya. Dan yang berat adalah pada saat gue lagi ngerangkak ini ngelihat orang lari pada cepet-cepet banget, terbang tinggi banget kayak gimana. Tapi gue belajar untuk kesuksesan teman-teman gue tetap tepuk tangan. Gue akan terus tetap tepuk tangan sampai giliran kesuksesan. Itu gue ya salah satu itu yang gue belajar. Nah ini pun juga di sisi lain mungkin itu pun juga bisa ngajarin ke anak gue bahwa ini hidup ya gitu. Sekarang atas, sekarang bawah. Bawahnya itu kebangetan aja. Bawahnya itu nggak kelihatan ya. Mereka bergema gitu. Istilahnya kalau misalnya dari atas nih disuruh terjun, keputusan tolol gue itu adalah ngejorokin gue ke dalam jurang. Iya. Itu ibaratnya keputusan tolol. Betul. Wah, teriak dong nih gue. Belum selesai. Iya. Masih kedengeran. Iya. Gue nggak tahu sudah sampai dasar atau belum. Padahal gue nggak tahu. Gue nggak tahu ini sampai kapan, tapi paling enggak, at least gue mau ngajarin bahwa gue nggak mau nyerah. Itu doang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ketika lu terburu amat. Hah? Buru-buru Lah amat. gua kan masih ada kerjaan lain gak kayak lu. Iya juga. Aduh bagus. Masih nanya lagi. Udah mau sedih lu, masih mancing lagi. 40 nih orang tua nih. Oh iya. Obrolan orang tua nih sampai segini jadi Gila. Terakhir deh. Masih bisa ketawa. Nikmat Iya banget. harus bisa lah. Nikmat banget. Setelah semua yang terjadi sekarang ini, lu kan banyak temen nih Cak, semuanya artis. Waktu lu jatuh temen lu pada kemana Cak? Ya, Ada. lagi kerja. Sibuk. Ya mereka kan juga kan punya kesibukan, Bob. Iya Iya kan. Mereka juga kan punya
maksudnya punya tanggung jawab juga, Punya masalah sendiri punya ya. masalah masing-masing. Iya. Sulit kalau bantuin temen ya. Gimana? Udah coba aja. Anjing. Oh, satu lagi pertanyaan nih, Cak. Waktu lu kayak gini lagi ada masalah, berapa banyak temen lu yang lu WA cuman centang biru atau nggak dibaca? Kopi kita satu, Kita sebut Gading Serpong, nggak diserpong. punya kakak ipar gua. Iya. Kopinya enak. Kebingungan. Yuk closing yuk. Udah nggak ada statement closing, Bro. Nggak ada. Iya aja. Gitu aja. Anjing lucu lagi.